bareng aku Randi, aku Vida, dan kita berdua ada di Unius Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, selamat berakhir pekan dan selamat menghabiskan pekan bersama orang-orang terkasih nih. Iya, dan seperti biasa, kita berdua akan menyajikan informasi menarik buat you people di rumah nih. Jadi, stay tune sampai akhir. Oke Vida, berita pertama datang dari Yogyakarta. Untuk mensyiarkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sekelompok pemuda dan pemudi memenuhi Jalan Malioboro, Yogyakarta sambil membaca Al-Quran bersama. Ya, Randi. Bahkan pemuda dan pemudi yang ikut dalam kegiatan membaca Al-Quran bersama itu, Randi, diperkirakan mencapai ratusan orang. Wow, banyak banget. Iya, seperti apa kegiatannya? Berikut informasinya. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema indah di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta yang dibacakan oleh ratusan pemuda dan pemudi yang memenuhi jalan ikonik kota Yogyakarta itu. Meski diguyur hujan rintik dan dinginnya cuaca, sekelompok pemuda dan pemudi itu tetap semangat melantunkan ayat-ayat Allah untuk mensyiarkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Pemandangan langka bahkan tak pernah terjadi ini juga turut menginspirasi para pejalan kaki dan pengendara yang melintasi Jalan Malioboro, sehingga mereka berhenti sejenak untuk menyaksikan bahkan ikut melantunkan ayat suci Al-Quran. Sontak video maupun foto kegiatan itu viral di media sosial, hingga mendapat banyak apresiasi dan komentar positif dari netizen. Melalui kegiatan ini, pemuda dan pemudi itu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai solidaritas, keagamaan, dan toleransi yang tinggi. Kegiatan itu juga telah menginspirasi banyak orang untuk mengingatkan agar memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Unius TV mengabarkan. Ya, you people, informasi selanjutnya datang dari Jawa Timur nih. Berbeda dengan yang lain, Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magelang, Jawa Timur menggelar sholat tarawih terlama hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran. Nah, kabarnya Vida, dalam sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ini terdapat 10 imam pilihan yang bisa bergantian hingga rakaat terakhir, yaitu pukul 3 waktu Indonesia Barat atau menjelang sahur. Banyak pahalanya ya? Banget. Tapi capek ya. Tapi kita lihat dulu. Seperti apa tayangannya? Berikut informasinya. Jika di Blitar ada sholat tarawih tercepat 23 rakaat tak kurang dari 10 menit, maka di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar tradisi sholat tarawih terlama hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam satu malam. Pelaksanaannya pun tidak dalam satu masjid, namun terbagi menjadi beberapa kelompok yang tersebar di sejumlah masjid yang ada di dalam pondok pesantren. Pengasuh Ponpes Al-Fatah Temboro, Ustadz Barley Musadat, mengatakan Ponpes ini ingin memberikan sholat tarawih yang sama, yakni 20 rakaat, tetapi tetap santai dan tenang, tartil dan tajwidnya baik, bahkan dengan bacaan surat sampai 30 juz Al-Quran, yang berakhir hingga menjelang sahur. 30 juz Al-Quran tersebut juga tidak dibaca sekali berdiri, namun ada jeda istirahatnya. Setiap 4 rakaat ada istirahat yang dibarengi dengan makan, minum, ke kamar kecil, dan lainnya. Meski dikatakan tarawih terlama, namun pada prakteknya peminatnya selalu bertambah dan hingga kini sudah ada 10 kelompok jamaah sholat tarawih 30 juz Al-Quran. Unius TV mengabarkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke berita internasional. Aktivis Yayasan Penanaman Pohon Zaitun di Belanda gelar acara peringatan untuk anak-anak Palestina yang tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza pada Minggu 17 Maret 2024. Ya, sebanyak 14.000 pasang sepatu anak-anak ini dijejerkan di lapangan Vredenburg, kota Utrecht, Belanda, Randi. Angka ini menggambarkan jumlah korban anak yang kehilangan nyawanya akibat konflik kekerasan tersebut. Iya, sama-sama kita berdoa semoga permasalahan ini segera menemui jalan damai. Ya, amin. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Aktivis Yayasan Penanaman Pohon Zaitun di Belanda gelar acara peringatan untuk anak-anak Palestina yang tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza pada Minggu 17 Maret 2024.
Sebanyak 14.000 pasang sepatu anak-anak dijejerkan di lapangan Vredenburg, kota Utrecht, Belanda. Angka ini menggambarkan jumlah korban anak yang kehilangan nyawanya akibat konflik kekerasan tersebut. Kemudian setiap 10 menit sekali, sepasang sepatu ditambahkan kepajangan yang menyimbolkan rata-rata setiap 10 menit satu anak Palestina terbunuh akibat serangan Israel. Aksi kemanusiaan ini merupakan acara kali ketiga yang dilaksanakan oleh Yayasan Penanaman Pohon Zaitun di Belanda. Sebelumnya, pada bulan Desember 2023, penyelenggara menggelar 8.000 pasang sepatu anak-anak di Rotterdam dan dilanjutkan pada bulan Januari 2024, sekitar 10.000 pasang sepatu ditempatkan di Dam Square, Amsterdam. Diketahui, sejak 7 Oktober 2023, serangan militer Israel terus gencar menggempur jalur Gaza, Palestina. Semenjak serangan mematikan itu, lebih dari 31.600 warga Palestina yang mayoritas perempuan dan anak-anak tewas kehilangan nyawa. Sementara hampir 73.700 orang mengalami lainnya luka-luka. Bahkan UNICEF mengatakan saat ini anak-anak usia di bawah 2 tahun di jalur Gaza Utara menderita kekurangan gizi akut dan jumlahnya terus meningkat 2 kali lipat hanya dalam sebulan. PMU TV mengabarkan. Hey people, kita kembali ke informasi dari Indonesia. Ini kisah pilu seorang bocah sekolah dasar bernama Nur Aini berusia 7 tahun harus mengasuh adik semata wayangnya karena ibunya telah meninggal dunia. Dan mirisnya lagi, di saat Nur Aini bersekolah, ia harus membawa sang adik yang baru berusia 1 tahun lebih itu dengan menggendongnya sambil belajar di kelas. Seperti apa kisahnya? Berikut informasinya. Inilah Nur Aini, bocah kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Madako, Sinjai, Sumatera Selatan ini harus menggendong sang adik sambil belajar di sekolah. Bahkan hal itu ia lakukan setiap hari. Kondisi itu harus Nur Aini jalani karena ibu tercintanya telah meninggal dunia 6 bulan lalu akibat penyakit kanker esofagus. Sementara sang ayah yang hanya sebagai buruh tani di ladang milik orang lain harus berjuang dari pagi hingga sore hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan selama ibunya sakit, Nur Ainilah yang merawat ibunya sekaligus sang adik seorang diri. Kondisi keluarga Nur Aini yang serba kekurangan ternyata dimaklumi oleh pihak sekolah. Pasalnya, selama merawat ibunya, Nur Aini sudah lama tidak bersekolah. Namun pihak sekolah memberikan toleransi agar Nur Aini tetap bisa bersekolah karena ia dikenal sebagai siswa yang cerdas di kelas. Tidak hanya pihak sekolah yang turut prihatin terhadap kondisi Nur Aini, pemerintah Kabupaten Sinjai juga telah menjamin pendidikan gratis kepada Nur Aini. Bahkan agar ia tetap fokus belajar, pemerintah setempat memasukkan sang adik ke kelompok bermain pendidikan anak usia dini. Kisah Nur Aini yang viral di media sosial juga turut menyita perhatian, hingga sejumlah bantuan pun mengalir untuk keluarga Nur Aini. PMU TV mengabarkan. Oke people, informasi tadi menutup perjumpaan kita di pekan kali ini. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap saksikan Yunus Weekend hanya di YouTube official UTV dan di laman website ulasan.tv. Iya, dan tetap jaga kesehatan. Selamat berhari pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye.